Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pengajian kita mulai, kami mohon untuk kesediaannya panjenengan terlebih dahulu memenuhi hak-hak daripada majelis ilmu. Apa haknya majelis ilmu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apabila diperintahkan untuk meluaskan maka luaskanlah, apabila diperintahkan untuk berdiri maka berdirilah. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Kami mohon seluruhnya untuk semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, semuanya berdiri dulu. Ini nanti kajian kita karena menggunakan slide atau layar, kami mohon seperti panjenengan berdirinya seperti sholat, bersoft-soft. Ya, bersoft-soft. Ya. Yang pertama dimulai terlebih dahulu. Yang yang 1, 2, 3, 4, yang keempat aja. Nanti yang keempat. Baik. Yang ibu juga sambil ibu. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Gak maju lagi. Nah, oke, sampun. Melalui sampun sekarang saya minta untuk dipegang pundak saudara jenengan yang ada di depan. Pundaknya saudara jenengan yang ada di depan. Kalau yang di depan berarti bersusah. Berarti yang belakang megang pundak saudara yang ada di depan. Sampun nggih. Yo berarti nggih, sampun. Sebelum kita mulai kajian pagi hari ini, saya minta untuk panjenengan sedekah dengan cara silakan panjenengan berikan pelayanan yang terbaik untuk saudara jenengan. Ingkang namine pun sedekah boten kudu tidak harus dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Ya, silakan panjenengan sekarang seperti bawah yang dicaca-caca, punggungnya saudara jenengan. Ya, kasih pelayanan yang memuaskan. Sing ngantuk-ngantuk, kesannya boten ngantuk. Saat ini dilus-lus. Menawi sampun saat ini kula suwun madhep ngguri. Menawi enten pertanyaan pena napa mboten, jawabannya sedaya jawabe kompak pena. Pena napa mboten Bapak Ibu? Masih semangat? Masih kompak? Allahu Akbar. Niki madhep pengarep oleh. Sebenarnya kita panjenengan saniki duduk. Sebelum dimulai
pegang pundak saudara jenengan yang sebelah kanan. Pegang pundak saudara jenengan yang sebelah kanan. Di sebelah kanan. Ikuti doa saya, ikuti perkataan saya. Oke, menawi panjenengan napa niki ngrasake sesuatu iki dari hidupnya, tapi menawi pun mlebet masjid biasanya pun ngerti nek ajeng enten acara rukyah baru di depan masjid itu pun gawe-gawe. Artinya napa? Kadang sesuatu tak penyakit, tak gangguan sihir, takjil. Kadang ketika baru mendengar kata rukyah mawon, ini pun keweden. Boten tiyange tapi jini. Tiang iki. Tadi ikuti perkataan saya, Pak Bu. Hari ini acaranya rukyah. Kajian rukyah. Pengajian rukyah. Hari ini panjenengan akan dideteksi ada dan tidaknya gangguan penyakit yang ada dalam tubuh kamu. Diikhlaskan kalau ada gangguannya, hilangkan penyakit sifat buruk, sombong, dengki, iri, tenang loh ya, ilangi, uripmu ben penak, rezekimu ben lancar, awake ben sehat, keluargane ben harmonis, insyaallah, mugi-mugi barokah, amin. Ini sing sebelah kiri, muda sing sebelah kiri. Bapak Ibu, alhamdulillah, Allah sampun mireng nasihatin jenengan. Insyaallah, kula lampahi sekemampuane kula. Muga-muga kula lan panjenengan sehat sedanten, rezekine lancar, anak soleh dan solehah, boten enten napa-napa, boten enten alangan napa-napa, utange lunas, awake sehat, rezekine lancar, keluargane harmonis, ngajine yo lancar, insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Ampun. Saya nyatur apa betul? Hari ini bareng-bareng kita ngaji dulu Al-A'la, surat Al-A'la, surat Asy-Syam dan surat Al-Lail. Menawi boten saged panjenengan tau kalau apa ini mangan-mangan. Ngoten nggih. Menawi pun boten saged yen nggih mawon. Ngoten nggih. Surat Al-A'la, surat yang familiar, Sabbihisma rabbikal a'la. Saged napa boten? Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Dari surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati seluruh takmir Masjid Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah, serta jamaah seluruhnya yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini di majelis taklim ini, di majelis ilmu ini, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah ini akan diturunkan kepada kita seluruhnya sakinah, ketenangan, kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan juga pada kesempatan pagi hari ini nanti di nama-nama kita disebut-sebut oleh malaikat, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Mudah-mudahan juga semut-semut, ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di bumi ini mendoakan kita seluruhnya. Doa-doa yang baik, doa-doa yang mulia, doa-doa yang mudah-mudahan nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang kita panjatkan nanti di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Berpun kabarnya Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit berbicara berkenaan dengan ruqyah syariah. Nanti waktunya sampai jam berapa, Mas? 1 jam. 1 jam ya, insyaallah.
berbicara berkenaan dengan ruqyah, terus ingkang naminipun ruqyah iki menawi bahasa Jawa bahasa Indonesia dicampur Jawa sakit nggih? Sakit. Ingkang naminipun ruqyah, ruqyah menika berasal dari bahasa Arab. Ruqyah berasal dari bahasa Arab. Kalau secara bahasa Indonesianya yang artinya adalah jampi-jampi atau mantra-mantra atau bacaan-bacaan ataupun doa-doa. Nih, arti ruqyah secara bahasa. Jampi-jampi, mantra-mantra, bacaan-bacaan ataupun doa-doa. Yang doa-doa ini, mantra-mantra ini, jampi-jampi ini, bacaan-bacaan ini disertai dengan tiupan. Disertai dengan tiupan. Jadi habis dibacakan ditiup, habis didoakan ditiup, habis dimantra-mantrai ditiup, habis didoa-doakan kemudian ditiup. Ditiupnya yang sebelah mana Ustaz? Ditiupnya tentunya di bagian tubuh yang sakit. Tubuh yang sakit ini mana saja Ustaz? Ada yang kemudian di bagian kepala, bagian dada, bagian perut, bagian pinggang, bagian kaki. Lah penyakitnya apa aja Ustaz yang bisa diruqyah? Yang ada di kepala berarti bisa kemudian apa? Pusing, migrain, vertigo, insomnia, tumor di otak, kanker di otak, penyumbatan di otak, stroke. Kemudian di bagian dada apa saja Ustaz? Banyak, diantaranya penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit hati, penyakit apa boleh Pak? Hasad, ini besesek dada nih, sesak napas, corona, lagi rame nih. Nih, kemudian di bagian perut apa saja? Penyakit lambung, mah, haidnya nggak lancar, hilang kandungan, sudah 8 bulan, bayi ini hilang. Enten apa buatan gini enten saya ngatakan itu, enten. Haidnya nggak lancar, kemudian apalagi nanti sudah waktunya lahiran belum? Lahiran belum waktunya lahiran malah lahiran keguguran, sering keputihan. Ini kalau perempuan. Nah laki-laki alhamdulillah selama hidup saya tidak pernah mengalami yang namanya keputihan dan haid. Kaki, bagian kaki apa? Banyak. Ini asam urat, kolesterol, ini cipe-cipe, pegel-pegel, pengapuran, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini seluruhnya insya Allah kalau kita meyakini ini bisa di ruqyah, bisa di terapi Al-Quran, seperti itu. Paling gampangnya ruqyah kalau menurut bahasa Jawa disuwuk. Disuwuk ya. Suwuk itu berarti setelah didoakan ditiup. Ini disuwuk. Berarti orang di ruqyah itu orang di suwuk. Lalu ya nanti Bapak Ibu sakit ditamping ya. Insyaallah. Lalu ya ini nanti jenisnya ada 2. Ada ruqyah yang hak, ruqyah yang benar, ada ruqyah yang batil yang tidak benar. Ruqyah yang benar ini nanti syaratnya hanya ada 3 saja. Yang pertama yakni ruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jambi-jambi ini, mantra-mantra ini, doa-doa ini, bacaan-bacaan ini mundute saking Al-Quran. Napa mawon saking Al-Quran? Al-Fatihah disaged dingge ruqyah, ayat kursi saged dingge ruqyah, Al-Baqarah saged dingge ruqyah, Al-Kafirun saged dingge ruqyah.
Al-Ikhlas saged apa mboten Bapak Ibu? Saged. Al-Falaq saged. An-Nas saged. Jadi semua ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ini seluruhnya bisa dipakai untuk ruqyah. Ini yang pertama, ruqyah syariah, ambilnya dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, ambilnya dari doa-doa yang diajarkan sama Rasulullah. Rasulullah pernah diruqyah sama malaikat Jibril karena terkena sihir. Kelasnya Rasulullah yang kakinya ini sampai bengkak-bengkak, sampai abuh gara-gara sholat tahajud. Ini saja masih kemungkinan terkena yang namanya sihir. Sihir ini nanti jenisnya banyak. Wong Jawa nyebutnya santet, nopo tenun, nopo telu. Pada hakikatnya sebetulnya jenisnya berbeda-beda. Kalau sihirnya ini menyebabkan orang itu jadi sakit, orang Jawa menyebutnya santet. Kalau setelah disihir yang kemudian awalnya nggak suka jadi suka, ini jenenge pelet. Nanti beda-beda. Awalnya orang laris jadi laris, ini namanya di Jawa pengasian. Seperti itu. Penglarisan saged. Nih, masing-masing kota dan daerah berbeda-beda artinya dan nyebutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nih. Nah, ini doa-doa yang diajarkan sama Rasulullah. Di antaranya Jibril meruqyah Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad ini terkena sihir. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik. Ini doa Jibril kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad terkena gangguan sihir. Begitu. Atau Nabi Muhammad mendoakan cucunya Hasan dan Husain, "U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'ainin lamma." Putra-putra di panjenengan, putu-putu di panjenengan, anak yang jenengan nggih kedah didongakni. Awit napa? Tiang tesih cilik, tesih bayi niki mboten saged ndonga piyambak. Berarti harus didoakan. Ustaz, kok dongane angel men? Misal kula mau seke Al-Fatihah mawon apa saged Ustaz? Saged. Soalnya mau Al-Fatihah, istiwajane Al-Fatihah, awake bayi ini panas, kalau minyak telon, dipakai minyak telon. Minyak telon, ini caranya nanti untuk meruqyah anak ya, meruqyah anak. Minyak telon ditaruh di telapak tangannya panjenengan, ditetesne berapa tetesan, 5 ataupun 7 ataupun 9 ataupun 11 intinya ganjil. Kemudian nanti apa? Kemudian nanti dibacakan Al-Fatihah, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Insya Allah malam diruqyah panjenengan yang meruqyah, paginya insya Allah pun saged boleh. Saiki panjenengan sedih napa mboten menawi putra-putranipun panjenengan loro? Sampai baik bapak ibune mboten saged tilem. Ini yang pernah kita tangani juga di Bogor seperti itu Bapak Ibu. Pitung dino pitung bengi bapak ibune turune gentinan, gantian. Awet nopo? Anaknya sakit, panas, gak turun-turun. Sudah dikasih obat juga gak turun-turun. Akhirnya ibunya tak ruqyah dia. Kalau ada masalah di anak, biasanya pun enten masalah tentang bapak ibunya, orang tuanya. Betul oleh ibu taruh ya ibu muntah-muntah hebat. Baru dibacakan Fatihah itu sudah muntah-muntah hebat. Kalau saja mbak kan panjenengan kokian pikiran, panjenengan kokian mikir, akhirnya menyebabkan panjenengan jadi sumpek, sedih, emosi, marah, tapi jenengan pendem dewi, bersesat. Ini yang menyebabkan setan ini masuk dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Apa? Marah, dongkol,
benci. Kalih sinten? Kalih garwane piyambak ternyata. Niki. Kadang orang-orang yang ada di sekeliling kita, niki nek sakit hati ini bisa 10 kali lipatnya, 2 kali lipatnya, atau bahkan 50 kali lipatnya ketika kita sakit hati dengan orang yang jauh. Misalnya dengan loro ati, goro-goro nek ngedoli bensin nggak pas, beli bensin di pom bensin kudune 10.000 mau didoli 9.000. Ada korupsi misalnya. Sakit hatinya barangkali dalam ya wis sesuk ora usah tuku bensin 60 meneh. Masalahnya sudah selesai. Dan ini panjenengan duwe masalah kali garwane jenengan. Mendino turu bareng. Ya kadang mandi bareng. Kadang makan bareng. Kadang mungkin gawe bareng. Nek duwe lara ati kalih garwanipun panjenengan piyambak boten diungkapne, Mas aku kepingin ini, dia aku kepingin ini. Lah itu nanti bisa menyebabkan penyakit hati yang memunculkan gangguan-gangguan setan. Seperti itu Bapak Ibu, rumah tangga, dalam rumah tangga. Seperti itu. Dan kemudian doa ruqyah yang berikutnya yakni dengan doa-doa diambil dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang kemudian bisa dipahami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, sembuhkanlah. Nah ini saja. Tetapi diawali dengan Bismillah terlebih dahulu. Jangan sampai kesupen. Ini Bismillah terlebih dahulu, ditiupkan, kemudian nanti dilus-lus bisa. Ini ruqyah. Kalau menurut pendapat para ulama, ruqyah menurut Ibnu Athir, ruqyah adalah jampi-jampi yang dibacakan kepada orang yang terkena penyakit demam, penyakit epilepsi, ataupun kesurupan, ataupun kerasukan setan, atau penyakit yang lainnya. Ini menurut pendapat para ulama. Kemudian di dalam lisanul Arab, ruqyah adalah jampi-jampi yang makruf, yang baik. Ini yang bisa dibacakan oleh orang-orang yang terkena satu penyakit. Ini dalam lisanul Arab. Kemudian yang berikutnya Al-Jawhari mengatakan dikatakan ruqyah yakni apabila seseorang menjampi dan meniup dengan pelan. Nek setane gede nggih banter. Kula biasane ngoten kadang. Posisine tiyang mboten sadar Bu niki. Mun kesurupan total, pun mboten sadar. Biasanya nggih sosok kula idoni. Mboten sadar nih, mboten sadar nih. Kita dalam tanda kutip mboten sadar. Tapi nek awal-awal baru diruqyah langsung didoni, sing diruqyah mlayu. Langsung mlayu ngoten. Terus posisi orang yang diruqyah harus dilihat terlebih dahulu. Apakah masih setengah sadar ataupun sudah gak sadar sama sekali, sudah ngomel-ngomel, ngomongan itu ataupun boten jelas. Anak buah Dajjal. Oh, ada sing ngomel itu Bapak Ibu kadang. Nah, ini menurut pendapat para ulama dalam Al-Jawhari dikatakan disebut ruqyah manakala setelah dibacakan ataupun didoakan ditiup dengan pelan. Begitu. Karena Rasulullah pernah meludahi anak kecil yang kesurupan. Rasulullah mengatakan ukhruj ya aduwallah, sambil meludahi mulutnya. Jadi tidak seluruhnya perbuatan Nabi ini bisa kita amalkan. Adanya beberapa saja yang kemudian ini khusus untuk Nabi, karena ludahnya Nabi ini harum Bapak Ibu, harum, wangi, kayak minyak wangi. Nek awake dhewe saurunge mulutnya mangan petir apa mangan jengkol, sing diruqyah malah mayu.
Seperti itu. Saurunge ora kena gangguan malah ada gangguannya. Ini yang berbahaya. Kemudian yang berikutnya, ruqyah, yakni doa yang ditujukan khusus untuk kesembuhan dari penyakit. Kemudian untuk perlindungan. Ini yang paling penting, untuk perlindungan. Jadi sadurunge kena gangguan setan, luwih apike awake dhewe sering melakukan ruqyah. Seperti halnya panjenengan ketika mau hendak tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan telapak tangan panjenengan. Setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh. Ini sudah bagian daripada ruqyah mandiri. Hanya kemudian tidak banyak yang mempraktekkan. Kadang dilakoni, kadang boten. Nah, mriki alhamdulillah dilakoni sedaten nggih. Saderengipun tilem baca Al-Ikhlas 3 kali, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Al-Falaq 3 kali, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Anas 3 kali, ditiupkan, dibacakan, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Setelah itu baru tidur. Insyaallah menawi pun ngoten Bapak Ibu melakukan ruqyah mandiri, insyaallah mimpi-mimpi yang buruk pun boten enten, hilang. Sing sering kelinduran ya hilang. Gigine kerot hilang. Pas waktu tidur ini ciri-ciri gangguan apa ciri-ciri gangguan setan? Biasanya nek tilem turu gigine kerot. Buat usah tengok-tengok kanan kiri nih pejo pura pun buat usah awai dewi. Mimpi-mimpi yang buruk apa diantaranya mimpi di tengah hutan, mimpi diperluwi, awai gede, matanya melotot, ini melototi, rupanya abang, setelah itu melindut. Lepaskan aku. Lah sing posisine tiang melek diboten ngertos. Maksudnya dilepaskan aku gimana? Oh, enggak, nih orang tersebut biasanya orang yang seperti itu dikerangkeng di satu tempat, dibondo, ditali, mau dibunuh, mau ditusuk dan lain sebagainya. Jadi ruqyah diantaranya manfaatnya untuk perlindungan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Wong kelasnya Nabi setiap hari ruqyah mandiri aja masih terkena yang namanya sihir. Sholatnya ngantek bengkak nek kakine. Lah awake dhewe sholatnya kadang bolong-bolong. Kadang jamaah, kadang boten. Kadang masih makan ataupun minuman yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Bagi kita belajar di mana nggak tahu halal dan haramnya, kadang seperti itu. Ini sangat memungkinkan sekali. Buat sakit ya, insyaallah praktek mohon. Ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti ayat kursi baca sekali, ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh kita. Ini saya kasih bekal buat panjenengan di keseharian panjenengan supaya apapun masalahnya, kalau nanti panjenengan melakukan ini, insya Allah panjenengan nanti jadi tenang. Tapi sebelum tidur hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Lebih baik lagi melakukan sholat 2 rakaat ataupun sholat witir 1 rakaat saja. Setelah itu baru doa. Doanya gimana? Doanya seperti ini. Bapak Ibu praktek, tangannya dekatkan di mulutnya, dekatkan lagi di mulutnya. Baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk kita kali. Kemudian misalkan ke mukanya dulu, Ibu. Mukanya dulu. Misalkan kepalanya tangan kanan, dimulai dari tangan kanan dulu. Oke. Kemudian tangan kiri 3 kali. Kemudian kakinya boleh diselonjorkan. Boleh. Kakinya. Terus kemudian punggungnya. Nah, kalau membuang racun di dalam tubuhnya, di dalam perutnya, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Ampun mutahiyin nggih. Dan ini yang pertama untuk untuk kita ketika tidak mau tidur, yang bisa tidur seperti itu. Apa disediakan kasih begini? Sampun nggih. Mau tidak bagaimana kita utama apa yang masjid? Air minumnya sekalian. Jadi minum air minumnya sekalian aja, minumnya sekalian. Jenengan disukani kresek, disukani plastik, niki boten subuh muntah nggih. Nggih. Dados menawi panjenengan boten saged muntah harus dipaksa ditengah-tengah. Niki jenenge ruqyah maksa. Ruqyah tapi maksa. Dados yang muntah dalam proses ruqyah itu tidak dipaksakan, alamiah. Baru dipikir itu kadang sudah muntah, sudah mual dan muntah, begitu. Lah nek kepengin muntah sing dasar, panjenengan tinggal dilokok mawon. Dileboni niki jare niki, dilokok mungkin sudah muntah. Oke, dibuka dulu airnya, diminum sedikit biar nanti tidak tumpah. Ada yang punya riwayat penyakit akut, asam lambung, 1, 2, pusing, vertigo, migrain, insomnia. Nah, dengan berapa itu? Asam urat. Enten nih kan gagal penyakit utang. Utangnya oke tapi dari disukani lunas. Ya, kalau diikuti dengan ujian nanti dengan dikasih keberkahan. Paling tidaknya ketenangan untuk menghadapi masalah. Tiang nek tenang, atine nek ayo ngadepi tiang nopo mawon insyaallah kepenak. Terus nopo betul? Nggih. Lanjut tulis surat Al-Ikhlas. Yo, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Yuk, diusapkan ke mukanya, niat untuk menggunakan. Diusapkan ke mukanya dengan, ya, kemudian ke kepala, ya. Sampun batuk-batuk menawi ajeng muntah, diuntah ning mawon. Boten sae. Awet niki kajiannya bukan kajian kata seperti biasanya, ini kajian plus pengobatan. Boten sae diuntah ning mawon. Boten kudu jin sing metu, kadang penyakit bisa keluar. Diusahakan ke punggungnya dan ke perutnya. Perut diusap-usap dulu, ikuti langkah-langkah saya. Usap-usap dulu, ikuti doa saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah, sembuhkanlah seluruh penyakit-penyakit yang ada di usus saya, yang ada di ginjal saya, yang ada di lambung saya, di jantung saya. Ya Allah, keluarkanlah seluruh jin-jin, syaitan-syaitan, virus-virus yang ada di dalam tubuh saya. Yuk, di perutnya, tarik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tarik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen muntah jangan ditahan bu, jangan ditahan, biar muntah aja. Terus dikeluarkan bu, terus. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 3 kali. Yuk, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik lagi, tarik yang kuat, agak sedikit ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berarti awalnya dewi-dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang surat Al-Anas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal fitnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal fitnati wan nas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal fitnati wan nas. Yuk. Dadanya usap-usap dulu. Bacakan Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal fitnati wan nas. Usapkan mukanya, usapkan di mukanya, terus usap-usap. Yang merasa panas usap-usap. Yang kepalanya, usap-usap. Sering pusing, vertigo, migrain, insomnia, usap-usap. Tangan kanan, ya, tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ganti tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ganti kakinya. Ganti punggungnya. Punggungnya, ya, punggungnya. Kerah yang bagian depan, yang perut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yuk, tarik ke atas, ada sedikit ditekan, dadanya sedikit ditepuk-tepuk. Tarik ke atas, terus sampai di lehernya, terus sampai di kerongkongan, sampai di mulutnya. Kalau ingin muntah jangan ditahan, dimuntahkan. Ya, disiapkan kreseknya. Ya, diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah rukyah mandiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjenengan nanti menawi ada yang merasa kayak mual-mual tapi dari sakit muntah, nanti insya Allah selesai acara nanti panjenengan tetap di sini, nanti sebentar sama saya seperti itu, oke? Nah, ini nanti biar kajiannya tetap nyambung, tidak terputus. Nanti kalau diikuti praktek nanti malah tidak selesai kajiannya. Baik. Nah, ini adalah di antara manfaat ruqyah syar'iyah. Di antaranya adalah untuk perlindungan, melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, anak dan cucu kita dari gangguan-gangguan yang belum ada. Nah, nanti ada adab-adab yang harus diperhatikan ketika panjenengan masuk rumah. Adanya gangguan pasti biasanya ada sebabnya. Di antaranya apa? Masuk rumah tanpa basmalah, tanpa mengucapkan salam. Loh, Ustaz, di rumah kan tidak ada orangnya. Meskipun tidak ada orangnya, panjenengan tetap salam, baca basmalah. Ini adabnya, tuntunannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, adabnya biar kita tidak terkena gangguan, yakni sebelum maghrib, waktu suruh ya, menjelang maghrib niko, pintu rumah ditutup, jendela ditutup, diawali dulu dengan basmalah. Terus ini di antara yang sering kita kerjakan, bapak dan ibu kita kerjakan, nenek moyang kita kerjakan, tapi belum tahu manfaatnya, belum tahu khasiatnya apa. Nah, ternyata setelah kita ngaji, ngikuti kajian, ibaratnya waktu suruh adalah waktu dimana waktu setan ini bertebaran. Ini waktu menyebarnya setan. Makanya orang dulu waktu suruh ini anaknya disuruh langsung masuk ke rumah, nggak boleh mainan lagi. Nek jangan nih pulau cilik, kok nek wali liwat. Terus betul. Wali liwatnya apa ya? Nggak tahu. Modern nih bapak ibu nih pulau lihat mata niku. Nah, setelah kita ngaji, waktu suruh adalah waktu di mana setan ini
dia menyebar, berkeliaran, bergantian siang dan malam. Dan waktu itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak dan cucu kita terlindungi. Waktu itu hendaknya anak dan cucu kita, terutama yang masih bayi, hendaknya sudah mandi, sudah dibersihkan kotoran-kotorannya, dan juga tidak dianjurkan untuk istirahat di waktu tersebut. Kemudian ketika nanti hendak berhubungan suami istri, kita membaca doa terlebih dahulu agar supaya apa, anak dan cucu kita ini menjadi anak-anak yang kemudian soleh dan solihah. Jadi ada tuntunannya semuanya. Makanya doanya Allahumma jannibna syaitan, jauhkanlah aku dari syaitan. Jannibna syaitan lima razaqtana. Seperti itu. Menapa sedekah ya? Insyaallah. Makan juga seperti itu. Hendaknya kita menggunakan tangan kanan. Nih. Kemudian kalau cebok pakai tangan kiri. Jangan kebalik. Ataupun jangan makan nanti tangan dua-duanya ikut. Loh, gimana maksudnya itu, Ustaz? Mangan tahu bakso, sing tengen nyekel tahu, sing kiwa nyekel lombok. Niki dua-duanya ikut. Halusnya gimana? Tahunya sebelah kanan, lomboknya disalahnya riyen. Apa dicekeli kali tangan kanan sedangkan disaged. Ini kebiasaan yang ya barangkali sepele tapi nanti mandorotnya sangat besar sekali. Tangan kanan nyekel sendok, tangan kiri nyekel kerupuk. Nah, nih. Mangan sate, sing tangan nyekel sendok, sing kiri kerupuk. Nah, ini tidak dianjurkan. Itu pun yang halal, belum tentu nanti kita berbicara yang syubhat. Syubhat itu apa? Perbedaan para kiai-kiai, para ustadz-ustadz berkenaan dengan yang namanya konsumsi sis apa rokok. Nih, maksudnya gimana? Apa sebelum majlis baca basmalah dulu? Nah, ini nanti tergantung berikutnya panjenengan monggo yang beli yang mana. Yang jelas sebelum kita melakukan segala sesuatunya hendaknya baca basmalah. Di antaranya juga ketika mau berkendara, ini baca basmalah terlebih dahulu biar nanti tidak terkena gangguan di jalan. Jadi itu. Gangguan di jalannya apa? Misalnya ada orang yang ngawur, bapak-bapak misalnya, ini, ataupun ibu-ibu sennya ke kanan, menggoe kiri. Jauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ataupun kendaraan kita dalam kondisi yang mati pajeke, maksa jalan. Gimana caranya baca basmalah? Baca basmalah, baca ayat kursi. Karena saya pernah seperti itu loh. Motornya mati, harus ada pasien yang harus segera ditangani. Ya wis, baca basmalah ayat kursi. Alhamdulillah aman. Padahal itu mukmin. Tengkar surah. Alhamdulillah aman. Pasien saya seperti itu kemarin juga dari kalangannya. Waktunya sore suruh sebelum dia berkendara baca basmalah ayat kursi. Seperti itu. Di tengah jalan ada walkman, nggak pakai STNK, nggak pakai SIM. Alhamdulillah terlanjur. Tapi luwih amannya ketika panjenengan cepat nih semuanya peralatannya ini bentuk ikhtiar. Nih, jangan kayak telah dapat ilmu ruqyah asal pusing. Nggak usah pakai STNK, jalan aja baca basmalah ayat kursi. Lah balik polisi nih yang mau ayat kursi. Secret pot yang itu.
Ini yang manfaat daripada ruqyah. Kemudian yang berikutnya adalah peperangan. Ada posisinya ruqyah itu perang. Seperti halnya Rasulullah berperang kepada dukun pada zaman itu Labib bin Aksor. Dukunnya orang Yahudi yang mau mencelakai Nabi. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena dakwahnya Rasulullah SAW yang mulai menyebar luas. Ada orang Yahudi yang tidak suka, tidak senang. Ini peperangan. Kemudian yang berikutnya yakni sebagai pengobatan. Ruqyah sebagai pengobatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz dzalimin illa khasara. Dan telah kami turunkan berupa Al-Qur'an ma huwa syifaa, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang mukmin. Seperti itu. Ini adalah pengertian daripada ruqyah. Yang terakhir 3 menit lagi. Syekh Al-Albani mengatakan ruqyah adalah apa-apa yang dibaca dari doa yang diambil dari Al-Quran dan juga hadis yang bertujuan untuk kesembuhan dan perlindungan. Doa yang secara khusus untuk kesembuhan dan perlindungan. Doa ini jenisnya banyak Bapak Ibu. Doa ini banyak. Doa memohon diberikan rezeki, dijauhkan dari bala, kemudian dijauhkan dari yang namanya kematian, su'ul khotimah, kemudian doa meminta dilunasi segala hutang-hutangnya. Ini adalah doa. Nah, ruqyah ini adalah doa yang khusus untuk kesembuhan dan perlindungan agar supaya kita ini terbebas dari yang namanya penyakit-penyakit, penyakit hati, penyakit yang sifatnya ini timbul ketika nanti didiagnosa medis tidak ketemu penyakitnya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ataupun ketika sudah ketemu penyakitnya, ini nanti tidak selesai dengan medis. Contohnya apa? Contohnya ada seorang ibu-ibu yang ada di rumah sakit PKU Muhammadiyah Jogja, yakni kakinya ini ada 70 paku di kakinya. Dioperasi sama dokter Sagira, dioperasi dikeluarkan pakunya, besoknya lagi muncul 70 paku yang sama. Padahal sudah dioperasi. Pada akhirnya gimana? Dipadukan antara pengobatan medis dan juga pengobatan ruqyah. Dan terus yang namanya syariat Islam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lengkap. Sudah mengatur semuanya. Seperti itu. Alhamdulillah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum. Sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sudah sempurna, mulai dari pengobatannya, cara ngatur rumah tangganya, pertaniannya, kesehatannya, dan lain sebagainya sudah diatur dalam syariat Islam. Makanya kita mengambil pengobatan yang datangnya dari syariat Islam. Nah, yang paling penting kita harus mengenal yang namanya ruqyah yang syirik, ruqyah yang batil. Ini yang tidak banyak yang tahu. Bentar ya. Ini ruqyah yang syirik, ruqyah yang tidak dianjurkan. Apa ruqyah yang syirik? Biasanya pakai seperti ini Bapak Ibu. Ini kaligrafi kayaknya Arab, kelihatannya Arab, tapi ini kaligrafi hendak setan masuk ke dalam rumah tersebut. Ini di atas sana ada lambang-lambang, kemudian di tengahnya ada tulisan kitmir. Kitmir itu adalah anjing. Kemudian di sini ini lambang ketiga wafat atau raja. Ini simpan, ini simpan, ini nanti tulisannya berbeda. Ini seperti ini. Nanti biasanya ketika sekolah kelasnya berobat dikasih ini. Nanti ini jaga, jangan sampai hilang, jangan sampai berbeda sama orang lain. Ini hati-hati. Ada yang pernah berobat ke orang yang seperti ini, kita syukur, mohon betul sah. Ini pakai ruqyah mandiri seperti yang tadi kita ajarkan di sini. Nih, untuk pengasihan biasanya
suruh bawa celana dalam putra putri bojone, pasangannya suruh bawa celana dalam, celana dalam suami ini ataupun istri ini diikat, setelah nanti dimakram-makram. Nggak masuk akal seperti itu Bapak Ibu. Supaya rumah tangganya langgeng gimana, ya sudah kita beriman kepada Allah. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Oke, yang syirik, alat dan cara sihir, menggunakan media sihir. 6 menit nanti diobati, mari lalu sembuh gitu. Menggunakan tenaga dalam, kebatinan, pernafasan dan lain sebagainya, transfer energi, penyakitnya dipindahkan ke kambing misalnya, ke kelinci, ke ayam. Nanti syaratnya macam-macam. Sebelum pengobatan disuruh bawa ayam, suruh bawa kelinci, sing paling repot nanti suruh bawa kebo, sapi. Repot lagi suruh bawa macan. Kemudian matra yang batil, coba jatuh pinjal, kemudian semprong bentuk walu dan seterusnya. Kemudian umbal dan kemungkaran. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kajian berkenaan dengan ruqyah. Ini masih awal-awal, masih sangat dasar sekali, belum sampai mendalam, belum sampai ke diagnosa. Yang paling info ini diantaranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendatangkan malaikat, bisa manggil nabi, viral. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berbahaya. Ya kemarin itu malah lebih berbahaya lagi. Undang malaikat, undang nabi, undang rasul, undang semuanya. Ini yang berbahaya. Dan ini pasiennya ribuan dan ngantri sampai masuk TV juga. Bisa enggak panjenengan ngambil malaikat itu? Panggil nabi, nabi sudah mati dipanggil. Gimana caranya? Allah alam bisawab, kita nggak tahu, nggak ada ilmunya. Caranya manggil nabi itu selama yang kita pelajari nggak ada. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bicara di sini tanpa terasa. Mudah-mudahan sedikit yang kita berikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi panjenengan seluruhnya. Sudah makan siang ya? Sudah makan pagi? Habis yang tadi sudah mudah-muda dimasuki lagi. Demikian saya kurang dan punya maaf. Bila itu hidayah wa ridwan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika